Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai rumah tradisional yang masih ada di kota Surabaya, tepatnya di daerah Keputih. Pemilik rumah ini ialah Bapak Azhar Imron, dan kebetulan sekali saya mendapatkan kesempatan untuk masuk dan berbincang dengan beliau dan istrinya. Mari teman-teman, kita simak perbincangan dan penjelasan dengan beliau. Bagaimana sejarah berdirinya bangunan ini? Berdirinya bangunan ini? Iya. Sampai 200 tahun. Ya, rumah ini asalnya itu kan warisan dari nenek moyang, ya, dari padi sana. Nah, sekarang dulu jelek mbak, ini kan kotor kan, udah berpuluh tahun gitu kotor ya. Terus kita kebetulan punya lahan di sini. 2007 itu bapak punya niatan untuk dibawa ke sini aja gitu. Dibawa ke sini. Jadi 2007 bulan Februari ini dibawa ke sini. Tapi kan ini lepasan kan, bisa dilepaskan kayak Lego gitu loh mbak. Knockdown ini nggak ada paku. Oh nggak pakai paku. Nggak pakai paku. Berarti ini masih tradisional. Tradisional gitu. Semua pakai sindik-sindik gitu kan. Iya. Nah, ini kayak di belakang ini kan Soko ini ya, namanya Soko ini Saka. Nah, itu kan sama orang-orang arsitek IPS, jangan dihaluskan, biarkan seperti itu biar kelihatan usianya. Ini kan yang cagak-cagak ini kan, terus yang atas ini mbak, kamu lihat ini kan nggak halus. Karena waktu itu nggak ada pasrah ya, tahun 1800 berapa itu kan nggak ada pasrah. Jadi kan cuma dipeteli gitu, jadi jadinya nggak bisa. Saat itu ya namanya blandar, itu nggak ada sambungan. Iya. Berarti kayunya kan waktu itu kan sepanjang itu kan, gitu. Pakai kayu apa itu bu? Kalau Jadi semua otomatis kalau nggak jadi udah hancur dari dulu gitu. Nah terus dibawa ke sini, didirikanlah di sini. Kebetulan kita punya lahan ini kan 3 kapling, jadi cukup untuk mendirikan ini. Waktu mendirikan ini ya kayak apa ya, sistem gotong royong masih ada, makanya rumahnya itu harus banyak karena kan harus ngerek dari bawah ke atas itu sepanjang-panjang ini gitu. Jadi waktu itu tukangnya mungkin ada 20 tukang gitu. Waktu bangun pertama kali mendirikan yang tengah ini 4 ini memang harus gotong-gotong gitu. Sebenarnya kalau kita mau nyewa mesin mungkin lebih gampang ya. Tapi kita ingin tradisionalnya tadi. Jadi atas dulu dari desa nggak ada, atas itu Kerawangan itu nggak ada. Itu bikin di sini, tapi kayunya dari juga beli kayu tua juga. Jadi bapak punya rumah yang satu yang ada ini, yang satu biasa. Yang biasa itu dipotol-potol, untuk betul-betulin yang kurang bener itu tadi. Tapi kalau pintu depan ini, joknya ini baru, bukan kot yang lama ya. Jadi rumah ini ya, rumahnya ini udah sering untuk pertemuan sama orang-orang mancanegara. Iya, ya bapak kan punya perkumpulan namanya FF itu, population itu. Jadi sama orang-orang ada toh, kalau di dunia itu kan ada population di mana-mana. Sama orang Kanada pernah, orang Jepang pernah, orang Amerika pernah. Banyak banyak mereka datang karena untuk orang FF Surabaya ingin menunjukkan bahwa di Indonesia ada rumah seperti ini gitu. Mungkin di Surabaya juga nggak banyak, mungkin ada, cuman kita nggak ngerti gimana gitu ya. Mungkin ada cuman mungkin nggak banyak dan kita nggak tahu itu di mana. Dan kebetulan FF itu kita punya perkumpulan itu, jadi ya untuk menunjukkan ke mereka ya mesti dibawa ke sini. Gitu. Cuman ya itu di sini itu sayangnya sedikit kalau tempat parkirnya. Kalau banyak orang kan tempat parkirnya kan nggak bisa banyak gitu. Tapi itu apalagi yang ini ada jarangnya loh mbak, ini kan tubuhnya 7. Ini ada yang 9. Kalau yang di sana loh zaman itu ada yang cuma 5 ganjil biasanya.
itu caranya ya untuk menolak gerakan dia itu kan emas tapi yang tahu orang kaya ini ya itu jadi diputar ada ternyata banyak nanya rumah dikasih itu udah saya nggak ngerti aku nanya yang bilang aku tanya ada jadi aku beli yang paling kecil sih tak gram ini jadi di atas sana tuh sama tukangnya kayu nggak dipakai ada yang 5 gram ada yang berapa pakainya jadi rumah itu kayak gitu itu bapak tuh Ini batasnya apa? 9 belas apa 21? iya karena kan karena bapak nggak mau kalau dapur tuh tradisional nanti omong aku kayu kamar juga ikut modern sih kamar juga ikut modern Ini memang untuk tempat tinggal atau bagaimana? maunya dulu begitu Iya. tempat tinggal tapi kan kita masih kerasan di UTS gitu jadi ya kesininya kadang-kadang kan. Ya, minggu paling enggak. Iya. Kebetulan bagi ibu kita ke sini. Iya, kebetulan saya baru sini. Pas banget. Saya baru datang kok. Belasan barangku sama orang-orang sini biasanya pinjem tempat. Terus kalau ada misalnya kalau mau urusan atau ada ustadznya disuruh di sini dulu sebelum ke panggung misalnya gitu. Dijamu makan di sini gitu ya monggo saja sih. Yang penting kan apa ya manfaat lah gitu. Ini yang manfaatnya kalau ada ketemuan-ketemuan itu aja mbak. Itu kan dari Pati ke sini kan harus kontainer karena kan panjang kan. Sekolah itu bayar sudah kesana sampai 9 meter. Udah gitu. Takut nanti di jalan kan dicegat-cegat. Jadinya sopirnya tuh didampingi oleh angkatan marinir. Sampai gitu barang. Jadi kita bayar dia untuk mendampingi biar nggak digantikan gitu. Jalan. Udah bawa surat jalan lengkap kan bawa kayu itu nggak lama kan? Itu kan nggak apa. Tidak kayu nggak apa. Lewat perhutani, kadang sempat. Iya, padahal kan ini rumah lama banget. Artinya bukan tolongan dari perhutani ya, itu rumah warisan gitu. Tapi ya aturannya seperti itu ya dibagi gitu. Ini jadi tuh ada surat-suratnya ini, ada surat-suratnya ini rumah ini. Oh iya, Kan karena kan kayu. Bisa didatangi orang yang golek-golek ngono. Dari mana asalnya ini? Motor ini. Udah ada. Karena kita udah siap. Kalau sudah nyupluk ya enggak lah, tapi dalam perjalanan tadi. Mungkin Pak. Teko yo ngomong bisa didatangi. Polisi mesti Karena mau golek-golek Mbak tahu sendiri kan di tempat kita tuh kayak apa. Wong golek-golek ngono Pak. Apalagi kan ini punya apa individu biasanya kan kalau rumah-rumah kayak gini kan biasanya milik dari pemerintah atau dari apa Makanya itu gitu. dulu maunya kan apa cagar budaya ya. Ya kayak gitu-gitu. Kan dulu sudah didaftar-daftar gitu, tapi kita mikir 1000 kali ya udah cagar budaya nggak boleh diapa-apain. Mbak. Iya, Rumah bagusan saya kayak yang di gitu. desa pun rumah dari bapak itu masih tetap seperti ini. Cuma ya terus dikerami kayak kamar mandi yang nyaman, cuma tidak dirubah itunya. Tetap tradisional. Ini asli semua. Nah, ini asli semua, Mbak. Belum ada apa-apa ya. Iya. Asli pecalan gitu, jadi nggak halus. Jalan tapi Tapi malah kayak biasa nah ini. Itu kan kalau dari jauh ini kelihatan ya pecol-pecolan. Iya. Kalau ukirannya yang sini sendiri asli loh. itu ukirnya Dulu pakai apa nggak tahu Mbak, tahun 1800 berapa pakai apa Kan mereka? di Ponorogo. Iya, ini kurang lebih 1830-an. kanu perang di Ponorogo. 1830-an. Jadi mungkin belum ada alat-alat yang seperti sekarang ya, tapi mereka udah
gini itu kan telare gajah itu. Ya. Yang belalai gajah itu dalam agama Buddha gajah itu simbol apa? Lihatnya apa? Anak itu metafor dari sarang tawon. Kenapa dalam Islam tawon itu adalah binatang yang punya manfaat yang tidak. Para seniman zaman itu bingung mau membuat sifat Tuhan itu. Sifat Tuhan itu bagaimana? Nah, karena saya ketemu, oh ini tanpa awal, tanpa akhir. Jadi salah satu sifat Allah tanpa awal, tanpa akhir. Ya. Itu adalah gambar Allahu Akbar. Ini atasnya itu, ada kiri kanan tuh. Allahu Akbar. Jadi ketika orang masuk ke rumah kudus, ini kan rumah kudus namanya, itu yang pertama dia diingatkan tentang Tuhan yang maha besar, atas. Terus waktu masuk itu, ini sebenarnya kalau di kudus itu rendah. Jadi rendah, biar orang menunduk gitu. Yang dibuat itu, yang di sini ya ketutup temenan. Di rumah mbah saya yang lama, dipotong anggar wong mlebu ketutup soalnya. Nah ini adalah metafor dari itu tadi apa namanya sarang lebah, karena lebah itu penghasil matu dan ada surat khusus yang di Al-Quran yang tentang lebah kan, An-Nahl itu. Karena lebah itu binatang yang paling tidak mengganggu kecuali dia diganggu dan menghasilkan madu dan bisa untuk manusia. Yang lain-lain ini dari Buddha ini. Jadi apa? Sulur lambang dari kemakmuran. Oke. Nah kalau kiri bentuknya sama Pak. kadang-kadang dia bentuknya. Tapi gitu. Dulu lebih sederhana, tapi kemudian kan menjadi 3 dimensi katanya bentuknya lebih sederhana. Jadi kalau ini hampir full, ini ukiran Islam, tidak ada binatang, tidak ada apa. Iya. Ini hanya tumbuh-tumbuhan dan simbol-simbol Islami. Kalau ini ya itu ada simbol binatang. Iya. Itu simbol binatang. Kalau ini gabungan antara Islam dan Jawa. Itu namanya tumpang sari. Ya, kamu lihat itu filsafat Jawa semua itu. Dengan tumpang sari yang ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu kalau yang itu bervariasi, ada yang 7 maksimal 9. Masing-masing ada. Jadi yang pertama itu wawong, lowong, gemandul, tahu ya lowong? Kalau ya, lowong gemandul ini dari filsafat Jawa. Artinya lowong gemandul, jadi lowong itu itu adalah apa namanya, mengingatkan kalau orang terus bergantung pada yang maha. Lowong gemandul Itu yang bagian pertama. yang bagian pertama. Terus yang kedua Yang kedua itu kalau nggak salah belarak sinera, tahu nggak? Darah itu daun Daun kelapa namanya belarak. Kalau saya kecil, belarak itu kalau berseret itu mengganggu tetangga gak karuan. Jadi jangan melakukan itu supaya tidak mengganggu lingkungan. Atau sekali lagi kalau misalnya walang gumpung, tahu walang? Ya. Walang itu binatang yang suka loncat sana, loncat sini ya.
partai ini untuk ganti partai itu, artinya orang yang nggak punya prinsip. Tapi kalau itu udah gumpung kak, ya di situ ya tetap konsisten itu ingatkan. Terus lainnya lupa. Kalau kata yang paling atas itu Sinong Widodo. Jadi apa? Sejahtera. Kalau bapak lebih tahu. Itu 2, 3, 4, 5. Ada bukunya. Saya cuma reportnya sendiri kalau ada tamu. Kan biasanya orang-orang asing yang ngumpul ya. Dari mana-mana di sini, Amerika, Australia, Turki, Jepang. Hampir banyak yang pernah ke sini. Ya, itu Kayak itu Pak, kainnya itu. Itu dari dari Turki. Turki. Oh, dari Turki. Itu bapak ya, terus itu bikinan tangan. Dan tangannya. Jadi itu kayak benang kain-kain itu digandeng-gandeng, nggak tahu aku ada itu tuh aku kepengen. Itu ya, itu juga. Nah itu karpet bikinan tangan juga, itu dari Turki juga. Lampu ini Lalu juga. ini juga kan Itu kan beling-beling yang di Langkasa sebenarnya. Memang di Turki itu bagus-bagus kerajinannya. Kalau ada orang Turki sini, kebetulan kok kelompok Turki sama Amerika, kelompok Turkinya seneng kok. Oh ini dari Turki, orang Amerika nih. Mana yang dari Amerika? Enggak, aku sempat sekolah orang. Kudus ini Pak. Iya, ini Joglo Kudus. Joglo itu ada dua, Joglo Mataram sama Joglo Kudus. Sekarang itu mana nih Jogja Solo. Mataram itu Solo Jogja. Oke. Kan Belakangan baru Kudus membuat itu. Kenapa? Karena pada waktu itu orang Kudus, terutama Kudus Barat itu kan benar wong sugih ya. Karena pabrik Kudus Surabaya itu. Kenapa? Karena mereka kaya, mereka ingin meniru juga seperti keraton. Tapi mereka tetap menghormati keraton. Jadi rumah Kudus itu selalu menghadap keraton. Keraton itu arah selatan kan. Jadi rumah Kiblatnya itu menghadap ke selatan, dari penghormatan kepada keraton Jawa. Nah bedanya cuma sederhana. Kalau Joglo Mataram itu ini kan segi 4 tajam. Iya. Kalau Joglo Mataram segi 4 sama sisi. kotak. Oh gitu. Nah yang gini-gini dari Mataram itu yang apa? Yang bisa disebut Tumpang Sari namanya itu. Jawa, Pusat Jawa dari keraton. Kalau itu murni itu namanya Getia Udus. Ya, Oh iya. Itu khas Islam. Wah, kalau ini berhentinya aslinya berhenti ini. Kalau kamu masuk, kalau masuk aja ke situ lihat kamar itu tuh abad 21 sudah. Mau lihat? Kita masuk aja. Nah, kalau itu lain dapat 21. Masuk aja. Ini kan, ini desainer kalau ini. Iya. Ini, nah ini masih pakai itu ya. Ini pasti kita pakai uang luar negeri. Kalau ini sudah 21, atau 19. Kamar mandinya sudah full modern kayak kitchen tadi. Enggak bisa bayangin ini kamar mandi. Pak ini lantainya ini kayu atau? Kayu ini. Oh ini kayu. Alam. Hanya tempat dia dan apa dan sebagainya itu geometrik ya. Geometrik design kan itu. Iya. Jadi, setelah mendapatkan penjelasan dari Bapak Asar, saya sangat mengagumi rumah tersebut. Bahkan, saya banyak mendapatkan pengetahuan yang sebelumnya tidak saya ketahui. Pak Asar menjelaskan setiap detail yang ada di rumahnya dengan sangat antusias. Betapa pentingnya sebuah warisan tradisional yang harus dijaga dan dirawat hingga dapat diperkenalkan kepada warga negara asing, membuat warisan tradisional di Indonesia semakin dikenal oleh khalayak umum.